بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس قراءة كتاب فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن للإمام الضباع رحمه الله تعالى. وكنا في مجلس الأمس في قراءة باب آداب المتعلم، شرعنا في قراءة هذا الباب وتوقفنا عند قول رحمه الله: وليحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. فالشيخ بشر وقد تعتريه أحوال يسوء ربما طبعه وأسلوبه، فعلى الطالب أن يحتمل هذه الجفوة، الشدة، وهذا التغير في الطبع، ولا يمنعه ذلك من التلقي والأخذ. قال: ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. فإن صده ذلك فهو محروم، حرم نفسه خيرا عظيما. لذلك كان نعمش رحمه الله تعالى في بعض أحواله يجفو على بعض الطلبة، ربما تنخم على بعضهم، والله المستعان. وهذا الطالب يمسح النخامة ويستمر في حضور المجلس، مجلس الحديث. فقال له بعض الطلبة: لو كنت مكانك لتركت هذا المجلس. فقال له هذا الطالب النبيه الذي يعرف مصلحته: قال: أتريد أن أكون أحمق مثلك؟ فإن من الحمق أن يترك إيش؟ الطالب العلم النافع لجفوة الشيخ. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya kita masih bersama pelajaran kitab Fathul Karim Al-Mannan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Dobba, dan ini adalah merupakan majelis terakhir dari pertemuan kita pada pembahasan kitab ini. Dan kemarin kita terakhir telah membahas tentang adab terkait dengan muta'allim, yaitu terkait dengan adab-adab para penuntut ilmu, ya, pada para murid, dan kita berhenti pada perkataan penulis, yaitu wala yusawir ahadan fi majlisih. Kemudian selanjutnya adalah wal yahtamil, hendaknya seorang penuntut ilmu menanggung, menahan akan kekasaran dari seorang guru atau perilaku yang tidak baik yang dimiliki oleh seorang guru, atau kurang akhlaknya, atau terdapat kurang dalam akhlak seorang guru, kurang akhlak terhadap seorang guru, sebagaimana beliau sebutkan bahwasanya hal tersebut tidaklah menghalangi seorang murid untuk mengambil ilmu darinya. Apabila hal itu menjadi penghalang untuk mengambil ilmu dari seorang guru, maka
akan terhalangi pula ya dia, yaitu seorang murid, untuk mendapatkan ilmu ya dari gurunya. Ya, jadi walaupun seorang guru ya terdapat suatu kekurangan dari sisi akhlaknya ya dan ya kekasaran dari sifatnya, karena seorang guru adalah manusia ya, seorang guru ya adalah manusia, maka hendaknya seorang murid ya untuk menanggung atau sabar ya dari perubahan yang terjadi pada gurunya dalam tabiatnya ya, dan tidak menghalangi yang demikian itu dari mengambil ilmu darinya. Ya, sebagaimana ya disebutkan ya Imam Al-A'mas rahimahullah taala ya, pada sebagian keadaan beliau ya bertindak ya kasar ya atau kurang menyenangkan terhadap ya muridnya. Jadi terkadang beliau ya disebutkan beliau meludah ya di sebelah ya muridnya, yaitu di sebelah kanan kirinya. Kemudian ya, atau tadi disebutkan tanakhum, yaitu apa? Dahak ya, disebutkan, yang beliau sebutkan adalah dahak. Kemudian apa? Ya dia ludahkan ya di sebelah kanan kirinya. Kemudian si murid apa? Dia sabar ya, sabar untuk apa? Mengusapnya ya, untuk mengusapnya ya. Dan ada seorang yang mengatakan padanya, ya seandainya kamu tinggalkan majelis seperti ini ya, kemudian ya beliau yakni murid ya mengatakan, kalau aku tinggalkan majelis ini ya maka aku akan menjadi ya seorang yang bodoh ya, seorang yang pandir ya, karena aku tidak menginginkan aku menjadi seorang yang pandir atau bodoh, maka aku ya akan bersabar dari apa yang ya diperbuat oleh guru, yaitu dari sifat kurang baik atau ya kurang dalam akhlaknya. Kemudian sebagaimana kemarin, mungkin sebagai tambahan, perkataan Abu Hanifah rahimahullah taala kepada Abi Yusuf, itu Abu Hanifah mengatakan kepada Abi Yusuf, yaitu kunta balidan akhrajatka al-muwadzabah. Itu apa, dahulu engkau seorang yang susah dalam memahami, kemudian telah mengeluarkan engkau yaitu muwadzabah, yaitu karena ketekunan dan ya kerajinan, sehingga apa, akhirnya Abu Yusuf menjadi seorang yang berilmu. Ya, nanti bisa diminta kalau ada yang mau minta Arabnya. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ثم قال الإمام الضباع رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: ولا يقرأ عليه، أي لا يقرأ التلميذ على شيخه في حال شغله وملله وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب ونشاطه. فالطالب يكون نبيها منتبها لحال شيخه، فإن رأى في شيخه ما يشغله عن كمال الإنصات والسماع فإنه يترك القراءة على الشيخ ويستأذن ليترك الشيخ ليستريح أو يتم ما هو فيه. قال: وإذا وجده نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف. فإذا وجد الشيخ المعلم نائما في وقت قراءته عليه تركه من الأدب حتى يتم نومه، أو كان مشتغلا بمهم كذلك تركه حتى يتم ما اشتغل به. هذا من كمال الأدب أن يترك الشيخ في مثل هذه الأحوال. وقد مر بنا أن على المعلم أن يحرص أن يقدم تعليمه لتلاميذه على أمور ليست من الضروريات، عليه أن يحرص. ومر بنا أن الطالب عليه أن يصبر، فالمعلم يحرص على التعليم والطالب يصبر على التلقي.
Kemudian tadi ada yang belum terjemahkan, yaitu dari perkataan yang disebutkan Imam Syafi'i, ya, yaitu apa? Isbir ala murril jafa ya min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Yaitu apa? Ya, barang siapa ya bersabarlah atas ya kekasaran ya dari guru, itu orang yang mengajarimu, karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu pada ya larinya, yaitu apa? Menjauh dari ilmu. Maka wa man lam yaduk ya murral ta'allum sa'atan ya tajarra dulal jahil tula hayatihi. Dan barang siapa yang tidak merasakan ya kepedihan atau kepahitan dalam belajar sesaat saja, maka dia akan meneguk kerendahan dari kebodohan ya sepanjang hidupnya. Nanti bisa ya kalau ada yang meminta tulisan Arabnya. Ya, maka di sini dikatakan wala yaqra alaih. Ya, dan seorang murid tidak ya membaca kepada gurunya, yaitu ya arad terhadap gurunya, atau yang membacakan menyetor kepada gurunya pada keadaan kesibukannya. Ya, pada keadaan kesibukan dari gurunya, dan juga ya malalnya, yaitu apa? Rasa bosan yang terdapat dari gurunya, wa ghammihi, ya, dan juga dari kesedihannya atau kegundahannya, ya, dan juga waju'ihi, yaitu dari rasa laparnya, dan juga rasa hausnya atau rasa kantuknya atau rasa kolak, ya, rasa kesedihannya, dan yang semisal yang demikian itu dari apa yang itu akan ya memberatkan padanya, ya, atau menghalanginya dari apa? Ya, dari kesempurnaan ya hati, apa hadirnya hati, dan juga kesemangatannya. Maka dalam hal ini hendaknya seorang pelajar ya, seorang murid ya mengetahui ya akan hal itu, yaitu yamtabih, yang memiliki perhatian ya terhadap apa yang ya ada dari gurunya. Kemudian apabila dia mendapati gurunya dalam keadaan tidur atau sedang sibuk ya pada suatu urusan yang penting, maka ya tidak perlu dia apa meminta izin darinya. Ya, lam yasta'dzin alaihi, itu apa? Bahkan dia sabar ya untuk menunggu ya gurunya itu apa? Bangun dari tidurnya, atau gurunya itu apa? Selesai ya dari perkara yang penting tersebut, atau dia apa? Ya dia tinggalkan, dia pergi. Dan ini adalah merupakan termasuk kesempurnaan ya dalam adab, ya, kesempurnaan dalam adab. Dan hendaknya seorang mu'alim juga, yaitu supaya bersemangat untuk yang mendahulukan ya pengajarannya terhadap murid-muridnya ya pada perkara-perkara yang itu adalah merupakan daruriyat, yaitu perkara-perkara yang penting dari apa yang ya dipelajari para muridnya. ثم قال رحمه الله: وإذا جاء إلى شيخه فلم يجده انتظره ولازم بابه. لازم الموضع الذي يقرأ فيه على الشيخ ولا يفوت وظيفته أي نصيبه في القراءة، فلا يمشي سريعا بل ينتظر، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه دون غيره. Kemudian ya apabila seorang murid datang kepada gurunya kemudian dia tidak mendapatinya, ya maka hendaknya dia apa? Menunggunya, ya, dan apa? Melazimi pintunya, ya, menunggu ya di sisi pintunya, dan tidaklah dia apa? Melepaskan begitu saja dari apa? Ya, dari tugasnya. Ya, melainkan apabila ditakutkan atau dikhawatirkan ya ketidaksukaan dari diri syekh yang demikian itu, ya bahasanya dia mengetahui ya dari keadaannya ketika ya dia membacakan pada syekhnya pada waktu itu, ya, yaitu hendaknya seorang apa? Mengambil waktu pada waktu yang memang sudah dijadwalkan, ya, sudah dijadwalkan, bukan pada waktu selainnya. قال: ويجوز له القيام لشيخه وهو يقرأ أو لمن فيه فضيلة من علم أو صلاح أو سن أو حرمة بولاية أو غيرها، واستحب ذلك الإمام النووي رحمه الله، لكن بشرط أن يكون على سبيل الإكرام والاحترام
لا على سبيل الرياء والإعظام. إذن هذه النية مهمة. فتقوم لشيخك للسلام عليه إكراما له واحتراما، وليس رياء وإعظاما، والله المستعان. Kemudian ya boleh bagi seorang murid ya untuk berdiri ya berdiri untuk syekhnya, ingin mengucapkan salam padanya ya wa huwa yaqra ya, sedangkan dalam keadaan membaca, atau ya berdiri kepada siapa saja yang terdapat keutamaan ya di dalamnya, baik itu terkait dengan ilmu, keutamaan dalam kesolehan ya, atau ya lebih tua dalam umurnya ya, atau kemuliaan ya, suatu kedudukan atau selainnya ya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala beliau menyunahkan ya, akan tapi beliau mengingatkan ya dengan syarat bahwasannya berdirinya tersebut yaitu adalah untuk memuliakan dan juga untuk menghormati ya, bukan tujuannya adalah untuk riya, yaitu mencari apa ya wajah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bukan tujuannya adalah untuk mengagung-agungkan. وقد مرت بنا هذه المسألة وذكرنا بعض الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة إذا دخلت عليه، وفاطمة كانت تقوم أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا لسيدكم. فعلى ما ذكرنا من التفصيل، والله المستعان. Dan telah lewat ya pembahasan tentang ini ya, permasalahan ini, dan dahulu Nabi alaihissalam pernah berdiri ketika menyambut Fatimah ya, dan Fatimah ya berdiri ya ketika menyambut ya Nabi alaihissalam, dan juga ya Nabi alaihissalam mengatakan kepada orang-orang Ansar ya kumu li sayyidikum, yaitu berdirilah untuk ya tuan kalian, yaitu pemimpin kalian ya, dengan perincian yang telah disebutkan pada kesempatan ya yang telah lalu. ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، وهو الباب الرابع، آداب المتعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب الخامس، وختم به هذا الكتاب الجليل، وهو آداب الناس والسامعين. آداب الناس والسامعين. Dengan ini ya kita telah menyelesaikan pada bab yang keempat, yaitu adab terkait dengan muta'alim ya, dengan adab-adab terkait dengan para penuntut ilmu ya, dan kita akan masuk pada bab yang kelima ya, yang dengan ini ya kita akan ya menyelesaikan dari kitab ini, yaitu tentang adabun nas wassami'in, yaitu adab ya manusia dan juga orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an. هذا الكتاب فيه 5 أبواب. الباب الأول آداب القارئ، الباب الثاني آداب مس المصحف، الباب الثالث آداب المعلم وشرطه، الباب الرابع آداب متعلم، وهذا الباب الأخير وهو الخامس آداب الناس والسامعين. قال رحمه الله فيه: يجب على جميع الناس الإيمان بأن القرآن هو كلام الله تعالى وتنزيله، فالقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم تعظيمه، هذا ما يجب على المسلمين، تعظيم القرآن والخشوع عند تلاوته والاعتناء بمواعظه والعمل بأحكامه وتنزيهه وصيانته من كل نقص. أي نقص؟ يجب على المسلم أن ينزه كلام الله عز وجل من هذا النقص. Kemudian ya telah lewat pada kita ya dalam pembahasan kitab ini, bahasanya kitab ini ya ada padanya 5 bab. Yang pertama adalah ya adab terkait dengan pembaca Al-Quran.
Ya, kemudian bab yang kedua yaitu terkait dengan hukum ya memegang Al-Qur'an. Kemudian bab yang ketiga itu adalah bab yang terkait dengan ya muallim wasyartih, yaitu yang terkait dengan adab terkait dengan seorang guru dan syarat-syaratnya. Kemudian bab yang keempat terkait dengan adab ya murid, ya muta'allim. Kemudian bab yang terakhir adalah adabun nas wasami'in yang akan ya kita baca. Kemudian dikatakan oleh penulis ya tentang adab-adab ya manusia atau orang-orang yang mendengarkan Al-Qur'an, yaitu wajib bagi semua manusia ya yaitu beriman pada Allah SWT, beriman ya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wajib ya bagi kaum muslimin yang mengimani ya bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah taala dan juga ya penurunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadu minal musyrikin istajarak ya fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Itu apabila salah seorang dari orang-orang musyrik yaitu meminta perlindungan ya kepadamu, maka lindungilah ya hingga dia bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. ومر بنا في باب آداب مس المصحف شيء وجملة من آداب المصحف، من آداب المصحف. قال وينبغي لهم في مجلسه اجتناب الضحك واللغط والحديث، فالكلام فيما لا ينفع ينبغي أن تجنب مجالس القرآن هذه الأمور، إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثلوا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرئ القرآن ينبغي أن ينصت له وأن يستمع إليه. وهناك فرق بين السمع والاستماع، سمع الشيء واستمع له، فالاستماع لا بد فيه من قصد السمع، من قصد الاستماع. Kemudian ya hendaknya ya seorang hamba yaitu mengagungkan Al-Qur'an dan juga khusyuk ya ketika membacanya, dan juga memiliki perhatian ya terhadap apa yang terdapat di dalamnya dari nasihat-nasihat, dan juga mengamalkan dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mensucikannya dan menjaganya dari semua kekurangan. Kemudian ya sepantasnya bagi mereka, bagi manusia, bagi kaum muslimin ya di dalam ya majelisnya itu majelis Al-Qur'an itu untuk menjauhi dari ya tertawa, ya dari tertawa, kemudian perkataan yang sia-sia ya, dan juga berbicara ya, melainkan ya pembicaraan yang memang ya muttor, yaitu memang darurat, yaitu dibutuhkan padanya ya, dan ini adalah sebagai bentuk perwujudan ya pelaksanaan dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Ya apabila ya dibacakan ya Al-Qur'an, maka dengarkanlah, yaitu istima' ya untuk mendengarkan dengan saksama, yaitu supaya wa ansitu dan diamlah, semoga kalian semoga kalian dirahmati. Dan beliau sebutkan bahasanya al-farq, yaitu adanya perbedaan antara as-sama, yaitu mendengar, dengan istima'. Ya, kalau istima' itu ada ya seorang memaksudkan untuk mendengar. Ya, min qadis sama itu adalah seorang memaksudkan ya menunjukkan untuk mendengar, yaitu dengan saksama, dan hendaknya menjauhi. ثم قال رحمه الله وليجتنب النظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. يجتنب المسلم أثناء سماعه للقرآن النظر إلى أي شيء يشغله عن تدبر القرآن وعن الخشوع وعن الفهم. ومن ذلك أن يرى، قال وليجتنب النظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن وإلى الأمرد ونحوه. والمراد بالأمرد من لا شعر له، وهذا الأمرد تحصل به الفتنة، فينبغي
ألا ينظر إليه. وهذه مسألة فكان بعض السلف رحمه الله يمنع الصبيان من حضور مجالس الحديث الفتنة، وألا يفتن الحاضرون، تجنبا للفتنة فلا يفتن الحاضرون. قال ولينهوا عن ذلك غيرهم متى قدروا عليه. Kemudian ya seorang murid atau terkait dengan adab manusia kaum muslimin terhadap Al-Qur'an, ya hendaknya mereka menjauhi dari melihat dari apa yang bisa melalaikan, dari apa yang bisa melalaikan dan juga akan memecah perhatian, akan memecah yubaddid, memecah perhatian, memecah yaitu pikiran, dan juga di sini wa ilal amrad, dan juga kepada amrad. Dan amrad ini maksudnya adalah seorang anak laki-laki yang tampan sekali, seorang anak laki-laki yang tampan sekali, yang dia belum memiliki jenggot, tetapi ketampanannya ini bisa membuat fitnah kepada yang lainnya. Maka di sini sebagian dahulu dalam masalah ini bahasanya dahulu salaf mereka melarang anak dalam hadir dalam majelis hadis, karena apabila dia seorang amrad maka dia dicegah darinya, dilarang darinya supaya tidak mendatangkan fitnah bagi para hadirin. Kemudian dan yang semisalnya, dan supaya mereka melarang dari yang demikian itu kepada selain mereka kapanpun mereka mampu akan yang demikian itu. قال وينبغي لهم أي السامعون للقرآن تعظيم قرائه واحترامهم والقيام بمصالحهم والتأدب في حقهم كما يتأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا، لأنهم ورثوه كما تلقي من الحضرة النبوية. فيجب على المسلمين أن يعظموا حملة القرآن. إن من إجلال الله الحديث ينبغي للمسلمين أن يعظموا قراءهم وعلماءهم وأن يحترموهم، وهكذا أن يقوموا بمصالحهم وأن يتأدبوا في حقهم. هذا مطلوب من عموم المسلمين. لذلك جاء في الحديث، جاء في أخبار الصحابة أنهم كانوا يقولون إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، عظم فينا. لكن القارئ ليس له أن ينتظر ذلك من الناس، لا يكون معلقا قلبه بذلك، أن ينتظر من الناس احترامهم وأن يقوموا بمصالحه، لا، هذا يجب عليهم، ولكن ليس للقارئ أن ينتظر ذلك منهم، فإن هذا من يعد خللا في النية. Kemudian selayaknya bagi mereka yaitu kaum muslimin untuk memuliakan yaitu para pembaca Al-Qur'an, para qurra, dan juga menghormati mereka, yaitu memuliakan mereka, dan juga melakukan atau melaksanakan kemaslahatan untuk mereka, melakukan kemaslahatan untuk mereka yaitu para qurra, para hamalatul Qur'an, orang-orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Qur'an, dan juga hendaknya memiliki adab terhadap pada haknya mereka dahulu, dan ini merupakan termasuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu apabila mereka telah menghafal dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, maka semakin besar kedudukan mereka ketika mereka menghafal dari surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dan yang demikian itu tidaklah kemudian menjadikan seorang qari kemudian menunggu pemuliaan dari manusia, pemuliaan dari manusia, hendaknya dia tetap dalam tugasnya, dalam penyampaiannya terhadap ilmu tentang Al-Qur'an ini, dan tidak menunggu dari pemuliaan manusia, karena apabila dia menunggu maka ada sesuatu yang
ya tidak bagus terjadi pada dirinya. قال ويحرم عليهم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها فلا يقال في القرآن بالرأي إنما بالعلم. لذلك في الحديث فإن قال برأيه أخطأ ولو أصاب، فإن قال برأيه دون علم أخطأ ولو أصاب وأثم والله المستعان. Kemudian ya tadi sebagaimana ya diberikan adab ketika ya dalam majelisnya Rasulullah SAW, ya seandainya beliau ya ada, dikarenakan mereka yaitu para penghafal Al-Quran atau orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, ya mereka adalah para ya pewarisnya, yaitu mewarisi dari Rasulullah SAW, ya sebagaimana ya mereka dimuliakan ya ketika ya hadirnya atau adanya Nabi SAW. Kemudian diharamkan ya atas mereka, ya atas ya manusia, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu, ya dengan tanpa ilmu, ya maka ini dilarang. Dan pembicaraan tentang makna-makna Al-Quran ya bagi orang-orang yang tidak memiliki keahlian di dalamnya, ya tidak memiliki keahlian ya di dalamnya, maka ya dikatakan bahwasanya barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran, ya walaupun dia benar tetapi dengan ra'yinya, yaitu dengan pikirannya, maka terhitung dia pada hakikatnya adalah salah, ya walaupun dia benar, dan dia ya bisa mendapatkan dosa darinya. Qala wa yahrumu al-mira'u fil Qur'an wal jidalu fihi bighairi haqqin. Kemudian diharamkan ya untuk mempertentangkan ya Al-Quran, yaitu berdebat ya di dalam ya Al-Quran, dan juga ya di dalamnya yaitu ya mempertentangkan atau jidal, ya mira' dengan jidal ini semakna juga, yaitu yaitu menjauhi diri dari jidal, yaitu debat di dalam Al-Quran dengan tanpa kebenaran. Ila huna intaha dzikru al-adab. لذلك قال رحمه الله فهذه الآداب جميعها تنبغي المحافظة عليها بقدر الطاقة، بقدر استطاعتك، راعي هذه الآداب بقدر استطاعتك، احرص عليها على الامتثال بها. قال لأنه ورد أن من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السنن. هذه مراحل. المرحلة الأولى من التردي في المزالق هي أن يترك طالب العلم الآداب، أن يترك المسلم الآداب، فإذا ترك الآداب وقع في ترك السنن، أي تجرأ على ترك السنن. ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الواجبات، أي تجرأ على ترك الواجبات. هذه مراحل في المزالق. ومن ابتلي بترك الواجبات وقع في ارتكاب المحرمات، أي تجرأ في الوقوع في المحرمات وارتكابها. ومن ابتلي بارتكاب المحرمات وقع في ترك الفرائض. ومن ابتلي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة. ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر، نعوذ بالله من ذلك. فالآداب حرز وحاجز من التردي في المزالق، فهي أول الأبواب، أول الحواجز. فإذا خرمت هذا الباب وهذا الحاجز ترديت بعد ذلك في مزالق لا تحمد، والله المستعان. الإمام القيم رحمه الله تعالى يقول وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. الأدب عنوان السعادة، علامة السعادة والفلاح. وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، علامة الشقاء قلة الأدب. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. هذا طريق كل خير، الآداب. ما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثل الآداب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، بمثل قلة الأدب. فانتبه بارك الله فيك للآداب،
فكما قلنا هي حاجز منيع إن شاء الله من التردي في المزالق. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بكمال الأدب، بكمال الأدب. قال رحمه الله: تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian ya terakhir ini adalah yang disebutkan ya dari penulis tentang ya adab-adab, ya maka beliau menyebutkan di akhirnya, maka ya adab-adab ini, yaitu adab-adab ini semuanya ya selayaknya, sepantasnya yaitu untuk ya dijaga ya di atasnya ya dengan sesuai kemampuan, ya dengan sesuai kemampuan, dan juga hendaknya seorang senantiasa bersemangat untuk menjaga dari adab-adab ini. Ya, dikarenakan ya telah datang bahwasanya barang siapa yang ya terfitnah ya dalam meninggalkan adab, maka dia akan terjatuh ya di dalam meninggalkan sunnah-sunnah. Ya, jadi apabila seorang terfitnah kemudian apa? Maksudnya tidak melakukan adab-adab, ya meninggalkan adab, maka dia akan terjatuh ya di dalam meninggalkan sunnah-sunnah. Dan ini merupakan maratib ya, tingkatan-tingkatan dalam mazalik, yaitu ketergelinciran ya seorang ya dalam beragama. Ya, bahwasanya apabila dia tidak memiliki adab, maka akan terjatuh ya dalam meninggalkan sunnah-sunnah. Dan barang siapa yang terfitnah atau diuji dengan meninggalkan sunnah-sunnah, ya maka dia akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, ya perkara-perkara yang wajib ya atasnya. Dan barang siapa yang diuji, yaitu terfitnah dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya maka dia akan terjatuh ya pada ya melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, dan barang siapa yang terfitnah atau diuji ya dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, maka dia akan terjatuh pada meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, atau meninggalkan faraid. Dan barang siapa yang meninggalkan faraid, yaitu kewajiban-kewajiban, maka dia akan ya menghinakan, ya akan merendahkan syariat ini, ya akan merendahkan ya syariat Islam ini. Ya, maka inilah ya bentuk ya tingkatan-tingkatan dalam ketergelinciran. Dan barang siapa yang terfitnah akan yang demikian itu, maka ditakutkan dia akan apa? Terjatuh di dalam kekufuran. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka ya adab ini adalah merupakan khirzun, itu adalah merupakan penjaga ya dari seorang tergelincir ya di dalam kebinasaan, ya dalam jurang kebinasaan. Maka adab adalah awal kali yang sepantasnya ya menjaga pada diri seorang, ya pada dirinya terdapat ya adab-adab yang sepantasnya untuk diperhatikan. Maka ya merupakan hirz dan juga merupakan hajiz, yaitu yang menghalangi ya seorang dari ya tidak ya bagus dalam beradab, ya supaya seorang itu tidak terjatuh pada ya suatu perkara yang tidak dipuji ya pada akhirnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya adab seseorang itu adalah merupakan unwan ya, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Ya, dan adab seorang itu adalah merupakan tanda dan alamat ya kebahagiaan dan ya keselamatannya. Ya, merupakan tanda alamat ya bagi kebahagiaannya dan keselamatannya. Dan kilah adabihi, dan sedikit adabnya itu adalah merupakan tanda sakawahnya, yaitu tanda kebinasaannya dan ya bawarihi, dan juga ya semakna dengannya, yaitu kebinasaan dan kerusakannya. Maka tidaklah ya seorang itu akan mendapatkan ya kebaikan dunia dan akhirat ya semisal apa? Melalui adab. Ya, tidaklah didatangkan kebaikan dunia dan akhirat itu semisal dengan melalui adab. Dan tidaklah seorang itu apa? Terhalangi ya, khurim, yaitu dihalangi dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat semisal bahwasanya seorang itu apa? Ya kurang adab. Ya, seorang itu kurang adab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pada kita sekalian, yaitu dengan kamal, yaitu kesempurnaan dalam adab. Maka dengan ini ya tamma walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ما شاء الله. هذا كتاب حجمه قصير وقليل، لكن فيه خير عظيم، نسأل الله أن ينفعنا به في الدارين وأن يكتب أجر مؤلفه، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, jadi kitab ini ya walaupun bentuknya kecil dan ya ringkas, akan tetapi terdapat dalamnya ya adab-adab yang banyak sekali. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi penulisnya ya kebaikan ya untuknya, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. إن شاء الله في المجلس القادم نبتدئ بكتاب عون الرؤوف، عون الرؤوف في تجويد الحروف. سندرس فيه باب المخارج والصفات، ثم نتدرب على كل حرف من حروف الهجاء فنضبط مخرجه وصفاته، وهكذا نحترز من اللحون الشائعة في أدائه. فهذا القسم لم يطبع بعد ولم نأخذه من قبل، لكننا سنبتدئ بالقسم الأول وهو باب المخارج والصفات أولا، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني، وسيكون سماع فردي، يعني كل طالب سيمشي بمفرده. سندرس الدرس عام، لكن سنستمع كل حرف من كل طالب بمفرده إن شاء الله. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk pada pembahasan tentang kitab ya Aunur Rauf, karya beliau ya terkait dengan apa fi tajwidil ya Al-Qur'an, itu terkait dengan apa makharij dan sifat ya, terkait dengan makharij dan sifat ya. Kemudian bagaimana ya tata cara pengucapan ya huruf ya, pengucapan huruf, dan juga bagaimana tata cara dalam ya pengejaannya supaya nanti apa terjaga ya dari kesalahan-kesalahan ya pada pembahasan atau pada permasalahan seperti ini ya. Dan nanti ya terbagi menjadi dua bagian, dan bagian yang pertama yaitu kita akan ya belajar makharid dan juga sifat, dan nanti akan ya langsung ya per orang itu akan ya belajar sama beliau ya hafizallahu taala, yaitu dalam bagaimana tata cara pengucapannya.